Halo guys, perkenalkan nama aku Salsabila Herunisa, aku dari Universitas Amikom Yogyakarta. Aku dari kelas IKA 01 Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Sosial. Kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang analisisku tentang PSU Amikom Yogyakarta di tahun kemarin, tahun 2021. PSU ini telah dilalui oleh mahasiswa baru pada tahun 2021. Tema PSU pada hari pertama adalah komunikasi efektif. Nah, komunikasi adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi adalah suatu proses sosial karena melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih. Kita sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan adanya komunikasi karena komunikasi sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Contohnya, ketika kita mempunyai sebuah masalah, itu kita harus melakukan komunikasi supaya kita bisa tahu apa sih penyebab dari masalah tersebut. Jika tidak adanya komunikasi, maka kita akan terus berlarut dalam masalah dengan orang tersebut gitu. Nah, komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Komunikasi dapat dikatakan efektif jika pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan. Ada perbuatan timbal balik yang dilakukan secara sukarela oleh penerima pesan dan dapat meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi dan tidak ada hambatan. Pada kegiatan PSU pada hari pertama ini tentang komunikasi efektif itu sangatlah baik, bagus karena penjelasan dari para dosen dan para bawah acara sangat memberikan banyak pelajaran bagi kita untuk kita lebih bisa berkomunikasi dengan baik, memberitahu kita cara-cara bagaimana berkomunikasi yang benar, yang efektif, yang seperti saya sebutkan tadi. Kita jadi tahu apa manfaat dari komunikasi, apa kekurangan dari komunikasi, apa yang membuat komunikasi itu dan selanjutnya pada tema PSU di hari kedua adalah sikap mental positif. Di sini mereka mengajarkan bagaimana kita mengatur mental kita, pikiran kita, perbuatan kita itu tetap positif gitu loh. Karena gini, ketika kita melakukan sesuatu hal tetapi mental kita itu negatif, pikiran kita negatif, apa yang kita kerjakan itu tidak akan berjalan dengan lancar gitu. Kita akan sedih, kita akan down, terpuruk, kita tidak akan bangkit gitu loh. Jadi mental kita, pikiran kita positif itu sangat berguna untuk diri kita sendiri, terutama diri kita sendiri ya. Karena misalnya ketika kita lagi down, kita lagi sibuk, kita lagi pusing atau apa, tapi ketika kita mempunyai mental yang positif, pikiran kita positif, kita tuh tetap semangat untuk terus maju, terus bangkit. Jadi kegiatan PSU pada hari kedua ini sangat berfungsi dan sangat baik juga seperti hari pertama, karena mereka mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk selalu membangun sikap mental positif supaya kita tetap terus maju, kita semangat, kita pantang menyerah gitu. Jadi benar-benar sangat baik dan berguna, bermanfaat juga. Oke, selanjutnya hari ketiga PSU. Temanya adalah membangun identitas diri. Nah, disebut dengan membangun identitas diri adalah kita harus tahu bagaimana, apa sih identitas diri kita, apa sih jati diri kita, apa sih tujuan kita, mau kita apa, mimpi kita ke depan apa, mimpi kita 5 tahun ke depan itu apa, hal yang kita sukai apa, hal yang kita benci itu apa. Itu kita benar-benar harus tahu gitu loh, karena itu sangat penting untuk kita ke depannya gitu. Karena kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini, jika kita tidak mempunyai tujuan ke depan itu untuk apa gitu, pasti kita bingung dong ingin melakukan apa,
pasti kita tahu dong, besok saya akan melakukan ini, besok saya akan melakukan ini, pasti kita ada tujuan dong. Nah, di sini PSU mengajarkan kita untuk kita lebih mengenal karakter kita sendiri. Jadi mereka memberi sebuah link yang membuat kita itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan psikologi, dan nanti akhirnya akan dijelaskan kita tuh berkarakter seperti apa. Kalau saya sendiri waktu itu karakter saya itu ISTP ya. ISTP yang dijelaskan bahwa saya adalah orang yang introvert, karena introvert, tapi saya itu juga tenang dan berpikirlah, intinya saya termasuk karakter yang ISTP. Tapi tes personality seperti itu bisa berubah karena itu tergantung mood atau tergantung hari orang, suasana mood orang itu seperti apa hari ini. Jadi tes personality itu bisa berubah-berubah. Kegiatan PSU yang hari ketiga ini juga sangat bermanfaat karena mereka membuat kita, menyadarkan kita, membangun kita untuk mengenal diri kita sendiri, mengenal identitas diri kita sendiri. Mereka membantu kita supaya kita tahu apa yang ingin kita lakukan 5 tahun ke depan, apa hal yang kita sukai, apa hal yang kita benci, dan apapun itu. Dan PSU hari keempat adalah goal setting. Goal setting ini bisa dimaksudkan dengan apa mimpi kita itu apa gitu. Jadi misalnya saya mempunyai mimpi menjadi seorang artis. Saya menetapkan nih bahwa mimpi saya itu menjadi seorang artis. Jadi hari ini bisa mimpi saya menjadi seorang aktor film. Jadi hari ini tuh sekarang saya harus apa? Saya harus belajar acting, belajar berkomunikasi, belajar pelafalan supaya cara bicara saya baik. Saya juga harus belajar acting supaya ketika di depan kamera saya totalitas dan saya bagus. Nah, jadi goal setting ini sendiri kita menentukan nih apa mimpi kita, kita mau punya anak berapa, nanti kita nikah umur berapa, nanti ketika saya sukses saya akan melakukan apa. Itu namanya itu goal setting. Jadi kita mengatur goals kita tuh seperti apa, mengatur mimpi-mimpi kita tuh seperti apa. Dan ketika kita sudah tahu apa saja mimpi kita, di sini kita jadi ketika kita sudah mengatur mimpi kita ya, jadi kita tuh bisa tahu apa yang harus kita lakukan sekarang gitu loh. Jadi kegiatan PSku di hari keempat ini mengajarkan kita untuk seperti itu. Dan ini termasuk sama-sama bermanfaat seperti hari pertama, hari kedua, hari ketiga ini benar-benar hari terakhir ini bermanfaat. Dan sebenarnya ya benar-benar asik banget karena PSU ini membantu mahasiswa baru, apalagi saya sendiri, untuk mengenal diri saya, mencintai diri saya, membantu tahu mimpi saya itu seperti apa gitu kan. Jadi menurut saya, analisa PSU Universitas Amikom Yogyakarta ini sangat the best dan sangat bagus karena walaupun mereka mengadakan acara ini secara online gitu, karena ya kita tahu kalau ada pandemi COVID-19, jadi kita tahu lah kalau pasti semua hal itu dilakukan secara online dan daring. Tapi tetap aja walaupun secara online, pesan-pesan yang mereka kasih itu sampai kepada saya dan mahasiswa baru lainnya, benar-benar bermanfaat dan memberikan ilmu baru, mengedarkan kita semua. Intinya benar-benar bagus. PSU pelatihan super unggul mahasiswa baru. Jadi buat kalian yang masuk ke Universitas Amikom Yogyakarta tahun ini, nanti bulan Juni atau Juli, kalian wajib untuk ikut PSU
Universitas Unikam Yogyakarta, karena itu benar-benar, karena kegiatan itu benar-benar membantu kalian, memberikan ilmu kepada kalian semua. Kalian harus wajib ikut, tidak boleh ketinggalan satu hari pun, karena PS itu berjalan selama 4 hari. Nah, dan itu ada jadwalnya masing-masing, kalian dapat jadwal masing-masing. Itu benar-benar seru banget, banyak game, banyak pertanyaan, dan host, pembawa acara, serta dosen yang menjelaskan tuh benar-benar seru banget. Ya, kalian wajib banget ikut acara PS ini. Sekian analisis PSU dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.